Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk pelengkap cair KCL Bima, booster pembesar dan pelebat umbi serta buah. Nah, mungkin yang tersobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk KCL Bima ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk lengkap cair KCL, booster pembesar dan juga pelebat umbi serta buah. Nah, di sini ada keterangan kandungannya. Yang pertama itu ada hara makronya, yaitu kalium oksida sebanyak 57%. Kemudian ada unsur hara mikronya, ada magnesiumnya 1%. Selanjutnya ada hormon GA3-nya di sini, tapi nggak ada keterangannya sebetulnya berapa persennya. Kemudian ada zincnya 5%, boronnya 15%, dan juga silikanya 3%. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sebetulnya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada kalium. Jadi ini adalah kandungan utama dari pupuk ini ya sobat ya. Fungsinya itu untuk membesar ukuran buah dan juga umbi, meningkatkan bobot hasil panen, membantu pengisian bulir padi lebih penuh, meningkatkan rasa, warna dan juga kualitas hasil panen, selanjutnya mengurangi kerontokan bunga dan buah, dan juga membuat batang menjadi lebih kokoh. Kemudian selanjutnya ada unsur hara mikro. Yang pertama itu ada magnesium. Dia ini fungsinya sebagai komponen utama klorofil, yang juga membuat daun menjadi lebih hijau dan juga membantu proses fotosintesis menjadi lebih optimal. Kemudian ada hormon GA3, ini adalah gibberellin acid tersebut ya. Jadi dia ini fungsinya untuk perangsang pembelahan dan juga pemanjangan sel. Selanjutnya membantu pembesaran buah dan juga mendukung pertumbuhan generatif. Selanjutnya yang ketiga itu ada zinc. Jadi dia ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan tunas, membantu pembentukan hormon tanaman dan juga menunjang fotosintesis. Kemudian yang selanjutnya ini ada boron, kandungannya 15%, ini lumayan tinggi ya sobat ya. Jadi fungsinya itu untuk membantu pembentukan bunga, meningkatkan keberhasilan penyerbukan, mengurangi bunga rontok, dan juga membantu pembentukan buah dan biji. Kemudian yang selanjutnya ini ada silika, dia fungsinya itu untuk menguatkan jaringan tanaman, dan juga membantu meningkatkan ketahanan terhadap cekaman hama penyakit dan juga cuaca ekstrim. Nah, jadi untuk pupuk KCL Bima ini lebih tepat itu disebut sebagai booster generatif dan juga pembesar hasil panen. Jadi bukan pupuk pertumbuhan vegetatif sobat ya. Jadi pupuk ini itu sangat cocok digunakan saat mulai berbunga, pembentukan buah, pembesaran buah, pengisian bulir padi, dan juga pembesaran umbi bawang. Nah, karena di sini kombinasinya itu ada kalium sebanyak 57% dan juga ada boronnya 15%, serta dilengkapi juga dengan hormon yaitu gibberellin acid. Jadi pupuk ini itu memang dirancang untuk membantu buah lebih besar, lebih padat, dan juga pengisian lebih maksimal, serta kualitas hasil panen meningkat. Dan ini produksi dari Alfa Agro sobat ya. Selanjutnya di sini ada keterangan kegunaannya. Jadi yang pertama itu untuk memperlancar proses penyerapan sari makanan di dalam tanah, kemudian meningkatkan kualitas bentuk, kadar, dan warna buah. Selanjutnya membuat tanaman lebih kuat, tegak, dan juga kokoh. Kemudian merangsang pertumbuhan bunga dan memperpanjang masa produktif tanaman. Selanjutnya di sini ada keterangan aplikasinya. Jadi untuk tanaman padi itu dosisnya 2-5 cc per liter air. Intervalnya itu saat 45 hari setelah tanam atau pada waktu pengisian biji. Selanjutnya untuk tanaman bawang merah, cabai, tomat, dan juga yang lainnya, dosisnya itu 3-4 cc per liter air. Untuk waktu aplikasinya itu disemprotkan secara merata ke semua permukaan daun menjelang pembungaan dan diulangi 7-10 hari sekali. Kemudian untuk semua jenis tanaman, dosisnya itu 5-10 cc per liter air. Aplikasinya itu dengan cara dikocorkan, intervalnya itu sekitar sampai sobatnya seperti ini, 7-10 hari sekali. Kemudian di sini ada keterangannya, jadi hentikan pemakaian ketika keluar bunga dan lakukan penyemprotan kembali setelah menjadi buah. Lakukan penyemprotan lagi setelah buah dipanen. Nah, jadi untuk aplikasinya itu bisa dengan dua cara sobat ya, disemprotkan dan juga dikocorkan. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Selanjutnya apakah pupuk ini bisa dicampur dengan fungisida dan juga insektisida. Jadi secara umum KCL Bima ini bisa dicampur dengan berbagai jenis insektisida dan juga fungisida karena merupakan pupuk cair yang berbasis kalium dan unsur mikro. Namun ada beberapa hal yang perlu sobat perhatikan. Jadi yang pertama itu dia aman dicampur dengan insektisida berbahan aktif abimektin, emamektin benzoat, imidacloprid, bisa juga dengan fipronil. Selanjutnya bisa juga dicampur dengan fungisida berbahan aktif azoxystrobin, difenoconazole, propinep, mancozeb, dan juga dimetomorf. Nah, yang perlu sobat perhatikan, jangan dicampur dengan produk yang sangat alkalis seperti atau pH tinggi. Selanjutnya dengan produk yang mengandung kalsium tinggi seperti kalsium nitrat dan juga beberapa pupuk kalsium cair lainnya, karena dapat meningkatkan resiko pengendapan dan juga menurunkan efektivitas campuran. Kemudian untuk harga dari pupuk KCL Bima ini yang kemasan 1 liter sobat ya, atau 1000 ml ini. Ini itu untuk harganya sekitar 25 ribuan. Ini itu saya belinya di toko online sobat ya.
Nah, untuk harga itu juga tergantung dari sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Atau sobat juga bisa cek di deskripsi video ini, biasanya dalam lampiran tautannya. Untuk harga itu juga biasanya tergantung dari akun sobat ya, karena bisa dapat diskon juga. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk KCL Bima ini. Nah, dia itu berwarna merah sobat ya, seperti ini nih. Ini agak sedikit kental dia. Untuk baunya ini tidak terlalu menyengat sobat ya. Nah, sekarang kita coba takar sobat ya, untuk tutup botolnya itu volumenya berapa mili. Jadi nantinya si tutup botolnya ini bisa sobat gunakan sebagai takaran. Nah, ini sobat ya, jadi saya tutup botol itu volumenya sekitar 15-16 mili. Jadi tinggal sobat bagi aja sesuai dengan dosis yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya, bagaimana cara penggunaan pupuk KCL Bima ini. Jadi di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Kita gunakan dosis saja sekitar 4 mili per liter air, atau sekitar 32 mili untuk 8 liter air ini. Atau sekitar 2 tutup botol aja sobat ya. Karena satu tutup botol itu tadi sekitar 16 mili. Dan ini juga bisa dicampur dengan pupuk lain sobat ya, bisa juga dicampur dengan perekat atau perata supaya tidak terbawa air hujan kalau musim hujan. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke tanamannya. Anggap aja ini tanamannya sobat ya, seperti ini. Nah, untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Yang penting itu jangan saat panas terik ya sobat ya. Untuk intervalnya itu tadi sekitar 7 sampai 10 hari sekali. Nah, selain dengan cara disemprot, bisa juga dengan cara dikocor ya sobat ya. Untuk cara dikocor itu dosisnya disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Jadi semakin besar tanamannya, yang dikocorkan itu semakin banyak. Nah, untuk tanaman muda atau tanaman kecil, untuk yang dikocorkan itu sekitar 100 sampai 200 mili, untuk tanaman yang sedang itu sekitar 200 sampai 500 mili, kemudian untuk tanaman yang besar atau berbuah sekitar 500 mili sampai 1 liter. Selanjutnya untuk tanaman buah tahunan bisa 2 sampai 5 liter sobat ya, untuk yang dikocorkannya itu. Nah, contohnya itu misalnya tanaman segini sobat ya, ukuran segini nih. Ini yang dikocorkan itu sekitar 100 mili aja kurang lebih. Jadi anggap aja ini tanamannya sobat ya. Jadi satu gelas itu sekitar 200 mili ya sobat ya. Ini sekitar 100 sampai 200 mili. Kita kocorkan 100 mili aja seperti ini. Kocorkan ke sekitar media tanamnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya sobat ya untuk cara penggunaannya itu. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk KCL Bima ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk, terutama untuk fase generatif atau fase pembuahan, ini untuk booster, pembesar, dan juga pelebat umbi serta buah, mungkin bisa menggunakan pupuk KCL Bima ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya biasanya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.